Halo, selamat pagi Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh hanya karena Tuhan Yesus kita boleh ada sampai hari ini. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita masih boleh diberikan kesehatan. Semua karena Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau mau buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Kau mau meninggikan nama-Mu, Kau mau memuji-muji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Karena Tuhan Kau yang layak menerima segala pujian kami. Kau Tuhan yang layak menerima segala sembah kami Tuhan. Kau Tuhan yang layak menerima segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini Tuhan. Biar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat setiap anak-anak tibakan di tempat ini untuk bersama-sama mengalami Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk bertepuk tangan bahkan melompat-lompat demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Berikan yang terbaik buat
sekalipun seringkali kita menyakiti Tuhan, seringkali kita mendukakan Tuhan. Sekian kali Tuhan buka tangannya untuk setiap kita, dan Tuhan menerima setiap kita kembali kepadanya. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia jalan yang sempurna, Dia Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita bawa hidup kita lebih lagi pada Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku.
dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang terus pegang setiap hidup kami. Biar Kau yang terus memimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kau mau terus bawa hidup kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau yang ditinggikan, biar Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang diagungkan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bapak Ibu katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalam kasih Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah terukur dengan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang setia.
kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang pelihara hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan yang membawa setiap kami itu datang ke tempat ini. Untuk kami memiliki kerinduan, selalu kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami memiliki jiwa yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat kami datang ke dalam rumah-Mu, Engkau akan memuaskan dahaga dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan mengubah hidup kami. Hari lepas hari Tuhan semakin pulihkan kami Yesus. Sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya pujian dan penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Yesus. Kau memberikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu fokus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sehingga benar-benar firman ini tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kerjakan lebih lagi dalam hidup kami dan proses kami lebih lagi Yesus, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau urapi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, terlebih hamba yang menyampaikan firman. Biar Engkau bekerja Tuhan dalam hidup hamba, kuasa nikmat untuk berbuat hamba. Hamba yang tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup hamba, sehingga menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih ada kuasa iblis, roh jahat yang terus berusaha untuk mengganggu jalan yang firman disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tempat ini terus memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami selalu fokus akan firman. Terima kasih, kami siap Bapak. Kau memberkati TPA sudah melayani Tuhan, pakai anak-anak terus Tuhan, memiliki semangat, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu jeripaya kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, Tuhan ya. Kalau kita sehat, ya pagi hari ini luar biasa. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu melimpah dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Dari hari sehari Tuhan selalu ya menjaga kita, memelihara kita sampai detik pagi hari ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu semakin Bapak Ibu bertumbuh dalam kedewasaan rohani, Bapak Ibu akan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kalau kita semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani, ya, Bapak Ibu akan semakin menginvestasikan hidup Bapak Ibu. Ya, dan pada akhirnya kita akan menemukan Tuhan. Seperti dalam kitab Yesaya, ya. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 6a, ini bukan ayat masnya ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6a, di situ dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya. Jadi ada waktunya. Ya, maka dikatakan firman Tuhan, carilah Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan mau ditemui, karena dikatakan selama
ia berkenan ditemui. Jadi ada waktunya ya. Oleh karena itu waktu Tuhan masih memberi kesempatan buat kita ya. Ya, kita masih diberikan ya, kesehatan ya. Harusnya kita selalu mencari Tuhan Pak Ibu ya. Seandainya kita terus diberi sakit, kita malah nggak bisa mencari Tuhan. Oleh karena itu dikatakan selama ia berkenan ditemui, ada waktunya ya. Kita nggak bisa ya, mencari Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu dan saya sampai pada level ini ya, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan ya. Kalau kita memuji Tuhan, kita selalu mendengar pujian kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita ya. Betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalam kasih Tuhan, tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Makanya dikatakan kasih Tuhan itu kasih yang sempurna. Tuhan tidak pernah lihat siapa kita, tidak. Walaupun kita manusia yang berdosa, tapi kasihnya ya, tetap ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengajak pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema mencintai Tuhan, Bapak Ibu ya, mencintai Tuhan. Kita buka di dalam Injil Markus pasal 12. Kita buka di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30 ya. Karena satu ayat saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya. Kita mau baca sama-sama ayat ini ya. Injil Markus 12 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, Bapak Ibu ya. Injil Markus pasal 12 ayat 30. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kalau kita baca ayat ini luar biasa ya. Tuhan itu sangat memperhatikan bagaimana cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, Bapak Ibu. Ya. Artinya bagi setiap kita, Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu mutlak buat kita. Yang pertama-tama memang kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, maka kita pasti nggak bisa mengasihi sesama. Makanya itu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu mutlak bagi kita, orang yang percaya. Makanya Tuhan mau agar setiap kita, Bapak Ibu dan saya, bukan sekedar cuma percaya saja, ya. Bukan cuma kita percaya Yesus, bukan cuma sekedar kita beriman kepada Yesus, tidak, Bapak Ibu. Ya. Tapi Tuhan mau agar kita itu naik lebih lagi, kita mau naik level. Jadi bukan sekedar percaya, tapi lebih lagi kita mengasihi, mencintai Tuhan. Ya, itu penting, Bapak Ibu. Ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Presiden Pak Jokowi presiden yang bagus ya, yang baik menurut kita. Dia menjalankan pemerintahannya dengan baik. Tapi kalau kita sekedar percaya saja sama Pak Jokowi, itu belum cukup, Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu dan saya harus belajar mencintai Bapak Presiden kita, ya, Pak Jokowi, sehingga setiap apapun program ya, yang Pak Jokowi berikan buat kita, maka kita mau ya menjalankannya ya. Karena kita punya cinta ya, punya kasih ya. Karena seringkali kita mendengar ya, banyak dari kita orang yang percaya, kita berkata yang penting aku percaya aku akan disembuhkan oleh Tuhan ya. Ya, yang penting aku
diberkati oleh Tuhan. Karena aku ini betul-betul percaya bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu belum cukup, Bapak Ibu. Ya, kalau kita cuma percaya itu belum cukup. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu Tuhan minta buat setiap kita. Tapi Tuhan tidak mau, tidak suka kalau kita mencintai Tuhan hanya asal-asalan. Ya. Kalau kita mencintai Tuhan tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak mau. Makanya dikatakan di ayat ini, ya, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dikatakan ya, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Ya, Tuhan minta, ya, supaya kita benar-benar mengerti, Bapak Ibu ya, kita benar-benar paham apa yang dikatakan mencintai Yesus. Ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita bisa mencintai Yesus. Ada 3 Bapak Ibu yang kita akan belajar pada pagi hari ini, supaya kita tahu bagaimana ya kalau kita itu mencintai Yesus. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, ya seperti yang dikatakan tadi, saya baca ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi artinya yang pertama kita harus belajar mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Yang Tuhan minta. Artinya kita harus mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, baik. Tuhan kita jadikan nomor 1 dalam hidup kita. Artinya Tuhan jadi yang terpenting, ya, melebihi apapun juga dalam hidup kita. Namanya dikatakan kasih Tuhan. Ada kata segenap, Bapak Ibu. Itu artinya seluruhnya, ya, semuanya, totalitas hidup kita. Kita harus belajar mencintai Tuhan melebihi dari apapun dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang-kadang ini sulit, ya. Kadang-kadang kita lebih cinta pada anak, ya. Kadang-kadang kita lebih cinta kepada suami atau istri, ya. Lebih cinta kita kepada Tuhan, ya. Karena mungkin Tuhan tidak terlihat, ya. Seringkali kita mengabaikan Tuhan, ya. Contohnya mungkin, ya, kalau kita dalam keadaan sakit, ya mungkin anak kita sakit, kadang-kadang kita lupa. Yang pertama-tama kan harus datang sama Tuhan, tapi kita kadang-kadang lupa. Kita larinya dulu ke dokter, ya. Berarti Tuhan tidak diutamakan, tidak dijadikan nomor 1 dalam hidup kita, ya. Oleh karena firman Tuhan mengajak kita dengan segenap itu artinya totalitas hidup kita. Ya, kita harus mencintai Tuhan melebihi dari apapun yang lain. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10, kita buka ya. Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Ya, Yesus berkata di sana, ya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ya, artinya lebih daripada mencintai Yesus, maka Tuhan berkata, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya, jadi melebihi cinta kita kepada Tuhan, maka ia tidak layak bagiku. Dan dikatakan 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Kita tetap harus mencintai keluarga kita, mencintai papa kita, ibu kita, tetap itu, Bapak Ibu. Kita harus mencintai anak kita, bukan kita berkata, wes, yang penting aku ini cinta Yesus, ya. Jadi aku tidak perlu cinta orang tua, cinta anak, tidak perlu. Itu salah, Bapak Ibu, ya. Justru ayat ini mengingatkan kita tuh harus cinta kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Kita harus cinta kepada anak-anak, kita harus cinta keluarga.
Namun cinta kita kepada mereka semua itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Ya. Ya, jadi kita harus cinta kepada keluarga, cinta kepada apapun yang lain, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan harus jadi prioritas nomor 1 untuk kita cintai lebih dari apapun dalam hidup kita. Ya. Mungkin itu dari jabatan kita, ya, dari pekerjaan kita, ya Bapak Ibu, dari reputasi kita, ya, baik dari apapun, dari istri, dari suami. Ya, Tuhan minta supaya kita mencintai Tuhan lebih dari apapun yang kita sayangi dalam hidup ini. Jadi tetap Tuhan nomor 1. Oleh karena itu kita harus bisa mencintai pada porsi yang tepat. Ya. Yang pertama memang harus Tuhan menjadi segala-galanya, nomor 1 dalam hidup kita. Ya, setelah itu boleh nomor 2, nomor 3, entah itu istri, baik suami, baik anak, ya, ataupun mungkin yang lainnya. Tapi yang pertama harus ya Tuhan yang kita cintai dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita bisa membagi porsi yang tepat dalam hidup kita, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu menjadi nomor 1. Siapa yang terpenting dalam hidup kita? Tuhan atau keluarga? Ya, Tuhan atau pekerjaan kita? Ya, itu penting, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar ya, kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ya, jangan kita mengorbankan Tuhan, Bapak Ibu, demi pekerjaan kita, demi keluarga, ya, ataupun demi nama baik. Ya. Kalau itu yang terjadi berarti kita tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena itu kita belajar, Bapak Ibu ya, kepentingan Tuhan itu nomor 1 segala-galanya. Tapi bukan karena kita mencintai Tuhan ya, lalu kita pelayanan terus, itu juga gak boleh ya. Kalau kita mencintai Tuhan kita harus tahu, makanya tadi dikatakan porsinya harus tepat. Ya, kita boleh pelayanan tapi kita harus ingat kepada keluarga, ya, pada suami, pada istri, pada anak-anak, kita tidak boleh ya melalaikan. Ya. Makanya porsinya harus tepat. Makanya sulit. Kadang-kadang kita mengatakan Tuhan, aku cinta kepada Tuhan. Ya. Kita sering memuji Tuhan, aku cinta Yesus. I love you Jesus. Tapi apakah benar-benar Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, Bapak Ibu ya. Contohnya kalau kita lihat di firman Tuhan seperti kisah orang muda yang kaya. Ya. Orang muda yang kaya, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tuhan berkata, kalau kamu mau sempurna, pergi, jual semua hartamu, beri pada orang miskin dan ikut aku. Itu Tuhan minta. Ya, kalau kita mencintai Tuhan, berarti orang muda ini belum mencintai Tuhan. Ya, belum mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh pasti ya kita mau berkorban untuk Tuhan. Ya. Makanya akhirnya dengan berat hati, karena Tuhan mengatakan jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin, setelah itu ikut aku. Ya, orang muda kaya ini mendengar, lalu dengan berat hati dia meninggalkan Yesus. Ya. Karena apa? Karena orang muda ini lebih cinta kepada hartanya, ya, kepada kekayaannya daripada kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya. Makanya itu dia pergi meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini setiap kita, Bapak Ibu dan saya, ya, kita diingatkan untuk kita memilih Tuhan lebih penting dari apapun juga dalam hidup kita. Utamakan Tuhan, Bapak Ibu.
Pentingkan Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup ini, Pak. Ya. Jadi artinya sedikit-sedikit kita selalu connect dengan Tuhan. Ya, ada masalah apapun, ada pergumulan, ada sakit penyakit, mesti kita yang datang pertama kali itu datang kepada Tuhan. Ya, baru setelah itu bebas. Bapak Ibu mau ke dokter boleh, ya, itu tergantung iman kita. Ya, boleh Bapak Ibu. Kalau dulu almarhum papi, ya, Bapak Gembala senior nggak mau ke dokter, ya. Ya, tapi yang terpenting harus kita pertama datang kepada Tuhan. Itu penting. Berarti kita mencintai Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita mencintai Yesus, ya? Yang kedua, kita pasti taat. Ya. Kalau orang yang mencintai Tuhan, dia pasti taat, Bapak. Karena ketaatan kita itu merupakan bukti cinta kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan, Pak. Ya. Makanya kita tidak mudah. Kita seringkali memuji Tuhan, aku cinta Yesus, aku mau cinta Yesus selamanya dalam hidup kita. Tapi bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya? Padahal firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, ya, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti akan menuruti semua perintahku. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Nah, kita buka, ya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 situ dikatakan, Bapak Ibu, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, akunya kan huruf besar, ya Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi syaratnya apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan. Bahkan di dalam Injil Yohanes tetap pasal 14, kalau kita baca di ayat 23, ya, di ayat yang ke-23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi sangat jelas ayat ini mengatakan bukti cinta kita kepada Tuhan, ya, adalah kita mau taat, kita mau menurut semua perintah Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, ya Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi cinta kita kepada Tuhan akan membuat kita mau dan rela menuruti apapun yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Seperti Nuh, ya. Kalau Bapak Ibu baca, ya, nanti ya di rumah, ya, PR, ya. Nuh, dia mau melakukan perintah Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian, ya. Kita buka aja di dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Luar biasa, ya. Jadi Nuh ini melakukan tepat, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Tuhan, ya. Nuh tidak mengurangi, tidak menambahkan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Berarti Nuh ini taat. Taat sepenuhnya sama Tuhan. Walaupun Nuh diolok-olok, ya, diolok-olok, ya, tapi Nuh tetap mengerjakan apa yang Tuhan minta. Itu luar biasa, Pak Ibu, ya. Kalau kita lihat ada 4 tipe orang yang taat, ya. Yang pertama, taat karena terpaksa, ya. Ada orang yang terpaksa baru mau taat. Karena apa? Karena mungkin takut akan hukuman Tuhan. Jadi dia melakukan ketaatan cuma karena terpaksa. Ya, ada orang yang taat seperti itu. Tapi ada juga yang kedua, orang yang taat cuma sebagian. Tuhan, aku mau kok melakukan firman Tuhan, tapi yang aku senang Tuhan, yang aku nggak senang aku nggak mau. Ya, jadi dipilih-pilih, Bapak Ibu.
hanya sebagian yang aku mau, yang nggak cocok sama aku nggak mau melakukan. Ada ketaatan yang seperti itu. Ada juga ketaatan yang ketiga, orang yang taat, ya memang taat, tapi sambil ngomel, sambil menggerutu, ada Bapak Ibu. Sambil bersungut-sungut ada. Mau dia memang taat melakukan firman Tuhan, tapi masih ngomel, ya. Di belakangnya ada yang seperti itu, tapi yang Tuhan minta, ya taat yang sepenuhnya dengan sukacita. Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta kita mau taat tapi ngomel-ngomel, enggak, ya. Yang Tuhan mau, ayo lakukan ketaatanmu dengan sukacita, ya, itu yang Tuhan minta. Jadi seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan, itu juga menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, ya. Semakin Bapak Ibu taat akan firman Tuhan, maka Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan, Bapak Ibu, ya. Makanya ketaatan itu tidak mudah, ya. Kalau orang yang taat pasti dia akan meninggalkan dosa, ya Bapak Ibu, ya. Kita tahu dosa itu salah, ya. Kita tahu itu kejahatan, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang belajar taat akan firman Tuhan, pasti dia mau melepaskan, ya, haknya, melepaskan dosa, Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan tidak suka, Bapak Ibu, ya. Dan dia pasti akan belajar untuk meninggalkan dosa, ya. Yang Tuhan tuntut dalam setiap kita, Bapak Ibu, ya. Kita harus taat, ya. Seperti contohnya ketaatan dalam beribadah, seperti pada minggu hari ini, Bapak Ibu. Kita punya pilihan, Bapak Ibu. Setiap kita punya pilihan. Pada waktu kita menginjakkan kaki mau datang beribadah, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tidur di rumah, bisa, Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk jalan-jalan. Kan ini hari Minggu Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu sudah bekerja. Hari Minggu waktunya rekreasi sama keluarga jalan-jalan. Kita bisa, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau orang yang taat, ya, memiliki ketaatan beribadah, ya, pasti dia akan memilih mana prioritas yang penting yang pertama. Pasti dia akan pilih untuk taat beribadah. Kan bisa, Bapak Ibu, sekalipun kita selesai beribadah kita baru jalan-jalan, ya. Bisa, Bapak Ibu, ya. Makanya itu sulit, Bapak Ibu. Itu pilihan buat kita. Kita mau pilih yang mana? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, yang datang pada pagi hari ini, saya percaya berkat-berkat Tuhan melimpah buat hidup kita, Bapak Ibu, ya. Tuhan akan berkati kita, ya, karena kita sudah memilih, ya, yang utama, ya, yang prioritas yaitu Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau datang beribadah, ya, lagi jangan merupakan ibadah ini rutinitas. Jangan kita datang beribadah tapi ngomel. Jangan, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu sih ada apa enggak. Ya, kadang-kadang kita datang beribadah tapi kita ngomel. Kak, kenapa ya ibadahnya ini kok pagi-pagi? Ya, nggak mau agak siangan dikit, mungkin, ya. Atau mungkin kita berpikir dulu, Kak, kenapa kok banyak lama ya? Nggak cepet-cepet selesai. Ya, itu sudah ngomel, Bapak Ibu. Berarti kita belum punya ketaatan yang sepenuhnya, ya. Kalau orang taat sepenuhnya itu tidak pernah ngomel. Ibadah memiliki kerinduan dengan Tuhan. Ayo kita belajar pada pagi hari ini, ya, untuk kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saya juga belajar, Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan katakan miliki hati yang mengampuni. Kita harus punya pengampunan, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak salah, tetap Tuhan minta kita mengampuni, ya. Artinya kita punya hati yang merendahkan diri, ya. Itu yang Tuhan minta, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memiliki ketaatan, taat sampai mati di atas kayu salib. Luar biasa, ya. Begitu juga Tuhan tuntut kita. Kita harus punya ketaatan. Firman Tuhan katakan kita harus mengampuni, ya, kita harus mengampuni, Bapak. Penting, Bapak Ibu, pengampunan. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu nggak akan diampuni, ya. Ada firman Tuhan katakan, ya.
Di dalam Lukas 6 ayat 37c dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kalau kita tidak belajar untuk mengampuni, kita juga nggak diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu belajar, Bapak Ibu, jangan simpan sakit hati. Belajar kita melepaskan. Walaupun orang itu berbuat jahat sama kita, tetap Tuhan minta lepaskan pengampunan. Ya. Kita jangan menjadi hakim. Ya. Penghakiman itu milik Tuhan, Pak. Ya, serahkan sama Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu kita belajar. Setiap firman Tuhan katakan apa, kita harus belajar untuk melakukannya. Itu yang Tuhan minta. Ya. Sehingga kita benar-benar taat akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mau taat akan firman Tuhan, seperti contohnya, ya dalam pernikahan juga, ya seringkali terjadi pertengkaran, suami istri sering mungkin ya bentrok, itu pasti. Ya, karena apa? Karena setiap kita akan punya kemauan yang berbeda. Istri punya kemauan berbeda, suami punya kemauan berbeda. Jarang kita bisa sinkron. Ya. Tapi yang Tuhan minta, kalau kita cinta Yesus, ya, pasti kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak mungkin akan keras-kerasan, ya, ngotot-ngototan. Ya. Kita pasti punya hati, ya, yang mau merendahkan diri. Akhirnya kita bisa mengalah, ya. Kalau yang satunya mungkin marah, ya kita redam, kita mengalah. Kita belajar, ya. Semua kita belajar. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Ya. Belajar, ya. Tapi sekarang, ya Tuhan sudah ambil suami saya almarhum, ya. Dulu waktu saya masih ada dengan beliau, awalnya saya keras. Kalau saya bertengkar, saya tidak salah, saya tidak mau ngalah. Itu dulu, Pak. Karena saya tidak pernah buat kesalahan, saya tidak akan ngalah. Sampai kapanpun saya tidak ngalah. Sampai bentrok, rame keluarga, ya. Akhirnya saya semakin dipulihkan oleh firman Tuhan. Mungkin oleh doa, ya. Doa dari orang-orang di sekitar saya mengasihi saya, ya. Sehingga Tuhan ubahkan saya. Akhirnya terakhir saya setiap marah saya selalu meredam, saya diam. Ya. Saya tidak pernah berbantah, Pak Ibu, tidak pernah. Ya. Makanya seringkali orang melihat saya, kok tidak pernah bertengkar ya? Ya, karena saya itu selalu diam. Ya. Saya hanya bisa menangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, itu aja. Walaupun dalam hati saya merasa saya nggak salah, tapi saya diam. Itu terakhir yang saya lakukan. Ya, waktu papi mami sudah dipanggil Tuhan, sejak itu saya sudah berdiam, sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran yang ramai. Ya, Tuhan semakin pulihkan kita, Tuhan semakin pulihkan kita dan ubahkan hidup kita. Ya. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita belajar taat, pasti kita ini punya hati yang mau melayani, ya, punya hati yang mau berkorban. Karena cinta kita kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan saat kita melayani, ya, tidak mudah, Bapak Ibu. Di tengah pelayanan juga ada banyak tantangan. Ya, tapi yang Tuhan minta supaya kita tetap teguh. Ya, di dalam pelayanan kita tetap teguh, kita tetap sukacita, itu Tuhan minta. Ya, dan pasti hasilnya itu luar biasa. Tuhan akan memberkati dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk taat firman Tuhan, sungguh-sungguh, ya. Sehingga benar-benar itu merupakan cinta kita kepada Tuhan. Orang yang taat, jelas sekali tadi dikatakan, ya. Bahkan firman Tuhan ada berkata, barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup. Ya, ada di Injil Yohanes juga dikatakan, ya. Jadi barang siapa tidak taat, ia tidak melihat hidup. Oleh karena itu ketaatan itu mutlak, ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ayo belajar taat setiap apapun firman Tuhan katakan. Ya, Bapak Ibu belajar taat. Itu merupakan bukti cinta kita kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Ya.
Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Jadi cinta kita kepada Tuhan itu akan terlihat nyata ya, di setiap waktu. Harus kalau kita mencintai Tuhan, itu harus ada buktinya, harus ada tindakan, harus ada perbuatan di dalam hidup kita. Ya. Dan Tuhan minta orang yang mencintai Tuhan itu harus ada tindakan nyata di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan minta, dalam kebenaran. Kalau kita baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 18, coba kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan di situ. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu mutlak ya. Jadi cinta kita kepada Tuhan harus memang benar-benar nyata dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, di setiap saat. Bukan hanya di gereja loh Bapak Ibu, tidak. Tapi di mana saja ya, orang bisa lihat bahwa kita ini cinta Tuhan ya. Tapi harus di dalam kebenaran ya. Jadi kita bukan cuma ngomong tok Bapak Ibu, bukan kita ngomong Tuhan aku cinta. Kita bilang kepada setiap orang tentang kasih, tentang cinta. Tapi benar-benar itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Praktek yang nyata, yang real, sehingga orang bisa melihat kita bahwa kita ini cinta Tuhan, bahwa kita ini anak Tuhan. Ya, makanya cinta itu membutuhkan perbuatan, ya, bukan ngomong tok. Tapi yang Tuhan minta kalau kita mengasihi ya sesama, tidak pilih-pilih. Ya, bukan aku mengasihi sesama yang baik saja Tuhan, yang nggak baik, yang jahat aku nggak mau. Bahkan firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Ya, itu Tuhan minta kalau itu dalam firman-Nya. Artinya apa? Kita harus benar-benar mengasihi semua orang, nggak pilih-pilih, itu yang Tuhan minta. Ya penting banget ya kita belajar mencintai Tuhan sehingga orang melihat kita, baik kita di tempat kerja ya, orang bisa melihat kita sama teman-teman dalam pekerjaan, dia bisa menilai, oh iya ya ini orang yang percaya, orang Kristen, karena dia melihat orang ini punya kasih ya, punya kasih pada sesama. Jangan sampai orang melihat kita, teman-teman kita di kerjaan bahwa itu, tapi yang dilihat, aduh, katanya ini orang Kristen, tapi kok seperti ini ya kelakuannya ya. Jangan Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak jadi berkat kalau seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu terus alirkan cinta Yesus itu keluar dari hati kita. Makanya dikatakan keluar dari segenap jiwa kita, ya, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Jadi seluruhnya, jadi orang benar-benar bisa lihat kita, ya, bahwa kita itu mencintai Tuhan. Oleh karena itu belajar tunjukkan cintamu pada Tuhan lewat apa? Lewat kesetiaanmu. Ya, kita harus belajar juga setia kepada keluarga. Tunjukkan cinta kita kepada Tuhan lewat kesetiaan kita kepada gereja. Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tertanam di tempat ini, setia ya, pada gereja Bapak Ibu ya. Setia juga pada tempat waktu Bapak Ibu bekerja. Ya. Harus setia Bapak Ibu ya, dengan cara pelayanan yang benar. Ya. Oleh karena itu, jangan rusak cinta kita kepada Tuhan itu ya, dengan kita hidup di dalam dosa. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi cinta yang sejati harus dijaga dengan baik dalam hidup kita. Karena saat kita memiliki cinta yang sejati, maka kita bisa menimbulkan rasa percaya ya, dan aman. Ya, orang bisa percaya, Pak. Ya, kalau kita memiliki cinta kepada Yesus, apa yang kita kerjakan, ya, orang pasti bisa percaya ya, akan apa yang kita kerjakan.
baik apa yang kita lakukan, kita belajar untuk bisa berbagi ya di dalam hidup ini ya. Menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu ya. Tuhan itu sudah sangat baik buat kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ayo kita belajar Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita mencintai Tuhan, ya, kita pasti bisa menjadi orang yang memancarkan kasih kita pada sesama dalam perbuatan. Itu penting. Makanya jadi representasi Allah yang tidak kelihatan ya. Sehingga benar-benar orang bisa menilai kita ini anak Tuhan ya. Gak percuma kita ikut Tuhan ya. Gak sia-sia pengiringan kita pada Tuhan ya. Oleh karena itu kita belajar 3 hal pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu cintai Yesus dalam seluruh aspek hidup kita ya. Yang Tuhan minta, cintai Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan waktu senang toh kita mencintai Tuhan, tapi waktu kita dalam keadaan masalah, waktu kita dalam keadaan susah, kita lupa sama Tuhan ya. Kita terus marah sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu memproses dalam hidup kita. Kalau kita diberi senang tok Bapak Ibu, kita tidak diproses, tidak bisa naik kelas ya. Seperti sekolah, kalau kita tidak diuji, kita tidak bisa naik kelas. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita diberi hidup yang senang tok ya, yang enak tok, maka kita tidak bisa naik level ya. Padahal Tuhan minta kita jangan stuck ya. Tuhan minta kita terus naik. Kamu bukan menjadi ekor, tapi kamu terus naik menjadi kepala. Itu minta. Oleh karena itu saat Bapak Ibu diproses ya oleh Tuhan, kita harus menurut ya. Karena saya tahu satu hal, proses yang Tuhan kerjakan itu pasti membuat kita naik level ya. Makanya kalau proses yang Tuhan beri buat kita berat, menurut kita berat, Tuhan mengasihi kita ya, ada proses dari Tuhan. Seperti Ayub ya. Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur ya. Orang yang mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Semua yang baik Ayub punya, tapi tetap diproses sama Tuhan ya. Proses yang diberikan kepada Ayub itu proses yang tidak mudah, proses yang sangat berat ya kan. Anaknya diambil oleh Tuhan ya, hartanya diambil oleh Tuhan, bahkan dirinya diberi penyakit bisul ya, yang luar biasa. Jadi proses yang dikerjakan Tuhan itu luar biasa. Kalau menurut kita manusia terlalu berat ya untuk Ayub. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau mendapat proses dari Tuhan yang mungkin kita bilang berat, tapi saya yakin dan percaya di situ Tuhan akan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita ya, terus naik Bapak. Bahkan Ayub katakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas ya. Jadi Bapak Ibu belajar ya Bapak Ibu ya, cintai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita Bapak Ibu ya. Hari ini Tuhan mau ya, pagi hari ini Tuhan mau buat setiap kita Bapak Ibu dan saya yang ada di tempat ini, kita tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita terus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi artinya yang pertama, utamakan Yesus lebih dari apapun juga ya. Ya. Jangan mempersatukan yang lain Bapak Ibu, tapi nomor satukan Yesus dalam hidup kita. Kita harus rela berkorban Bapak ya, untuk Tuhan. Seperti ibadah, ini juga pengorbanan ya. Makanya itu pilihan buat kita. Saat kita datang ke tempat ini, berarti kita mau berkorban untuk Tuhan. Itu juga saat kita mau melayani Tuhan, itu juga pengorbanan ya. Makanya Bapak Ibu yang bisa melayani, ayo saya ajak kita melayani Tuhan ya. Tuhan beri yang talenta
dalam setiap kita. Pasti ada talenta dalam setiap kita. Ya. Dan kalau kita mau ya, melayani Tuhan itu hal yang luar biasa. Ya. Tuhan taruh talenta itu supaya kita melayani Tuhan. Ya. Makanya saya sangat bersyukur ya, kalau melihat setiap kita memiliki hati ya, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Ayo, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki talenta, tidak apa-apa, ayo ya. Nanti bisa menghubungi siapa, Hani boleh ya. Bisa Bapak Ibu ya, setiambang waktunya masih Tuhan beri buat kita ya. Kita harus mengembangkan talenta kita ya. Jadi tidak terus dipendam. Kita punya talenta tapi dipendam itu tidak, Tuhan tidak mau ya. Tapi kalau kita punya talenta, kembangkan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi yang kedua, yang pertama utamakan Yesus, yang kedua ketaatan kita merupakan bukti cinta kita kepada Yesus ya. Jadi kalau kita berkata I love you Jesus ya, saya cinta Yesus, tapi kita tidak mau taat ya, itu artinya kita tidak cinta Yesus ya. Jadi hari ini apapun perintah Tuhan kita belajar taat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, cinta kita kepada Yesus harus terlihat nyata di setiap saat, bukan hanya di gereja ya, tapi juga di rumah ya, di pekerjaan, dimanapun, baik kita di dalam perjalanan ya. Jadi orang bisa melihat ya, bahwa kita benar-benar cinta Yesus ya. Oleh karena itu belajar ekspresikan cinta Yesus kepada cinta sesama ya. Karena hukum yang pertama dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, tapi hukum yang kedua kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan ya Bapak Ibu ya. Ayo pagi hari ini kita tinggalkan setiap kita belajar kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan benar. Sehingga saat kita memuji Tuhan, ya, aku cinta Yesus, itu benar-benar kita mencintai Tuhan, Ibu ya. Sehingga tidak sia-sia, tidak datang beribadah. Makanya saya katakan, sekali kita percaya Yesus, ya, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ya, kalau nyemplung tuh tidak usah tanggung-tanggung, Tuhan tidak mau separuh-separuh. Ya, tapi seluruhnya kita belajar terus untuk mencintai Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita